بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, teman saya di satu mes di tempat kerjanya dia tidak pernah salat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sudah saya ajak untuk salat, tapi dia masih tidak salat juga. Ya? Dan saya akhirnya pindah kamar. Namun saya masih satu atap dengan dia. Nabi satu atap dengan Abu Talib. Apakah saya masih akan dihisab yaumil akhir nanti karena tinggal bersama dia? Yang pertama, jangan putus asa dulu dalam memberi nasihat. Karena kalau sempat orang ini salat sebabnya saudara, maka saudara mendapatkan pahala MLM syar'i. Dapat pahala MLM syar'i, multi level marketing syariah, alias pahala jariyah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am, katanya. Allah memberikan hidayah kepada seseorang dan engkau sebabnya itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah simbol kekayaan orang Arab di masa itu. Dan Nabi menyatakan man da'a ila huda kana lahu ajru wa ajru man tabi'ahu min ghairi an qasam min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk, kemudian bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi daripada pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Nuh berdakwah berapa lama? Alfasanatin ila khamsina amah. 1000 tahun kurang 50 tahun kata Allah. Berarti 950 tahun. Anak istrinya, istri satu bantal tidur, anak satu ranjang tidur, juga tidak beriman kepada beliau. Bahkan ketika air bah datang, Nabi Nuh belum pesimis, masih memanggil anaknya. Mami itu yang panitia hilau, aja yang pada juga deh. Heplo thong kau pakai anak kali yang baju. Ya kan? Nya si kurer tu 50 tahun kepakan guna dakwah Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia tetap tidak melakukan, ya kita semampu. Tafattaqullaha mastata'tum wa la taziru waziratu wizra ukhra. Suatu jiwa tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang yang lain. Tapi ingat, kita kaum mukminin, kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kan bunyan. Seorang mukmin untuk mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan, saling topang menopang. Apabila kita tidak rela saudara kita akan jatuh ke dalam jurang dunia, maka kenapa kita membiarkan dia akan jatuh ke dalam jurang api neraka, yaitu dosa meninggalkan sholat. Karena dosa yang sangat parah ini. Para ulama sepakat dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa zina, dosa homo, dosa mencuri, dosa merampok, makan harta haram, judi, bandar sabu. Ya, bandar narkoba. Orang yang meninggalkan sholat dalam Islam lebih bejat dari dosa itu semuanya. Nah, maka mudah-mudahan pemerintah kita ada perhatian dalam masalah ini. Ya, waktu-waktu sholat ada yang keliling bagus. Akhir-akhir ini saya pernah lihat video dari Polantas Langsa ya, ke timur. Pas waktu Jumat, Polantas yang perempuan keliling, teriak-teriak, ayo Jumat. Masya Allah ini. Ya, Aceh Timur kalau nggak salah, ya. Andai kata ini diterapkan di Banda Aceh dan tempat-tempat yang lain, atau seperti yang dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati Aceh Besar, ya turun langsung mengajak orang untuk sholat ke masjid. Luar biasa punya pemimpin yang seperti ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya dan Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.